Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berharga ini dengan izin dan qudrah Allah Ta'ala kita dapat berkumpul di masjid yang mulia. Demikian juga rasa syukur terima kasih saya sampaikan kepada pertama ya teman-teman pengurus Yayasan Haqqus Sunnah atau Lembaga Pendidikan Ma'had Bina Ilmu, dan teman-teman di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang. Dan kesempatan ini kesempatan yang berharga bagi saya pribadi untuk bisa berkunjung bersilaturahmi dengan kaum muslimin di tempat yang mulia ini. Walaupun mungkin sering lewat ke Brebes, ke Tegal, ke Pekalongan, ke Semarang, numpang lewat, dan sering ya teman-teman meminta untuk isi di Pemalang, tapi baru kali ini saya bisa untuk mengisi di kota Pemalang. Alhamdulillah. Judul yang kita bahas ini juga dari teman-teman dengan judul bagaimana kita seorang mukmin memberi manfaat, yang berarti untuk manusia, masyarakat, dan secara khusus manfaat untuk semua mungkin. Ini kita lihat mungkin dari hadis yang paling populer di telinga kaum muslimin. Ada dua hadis, mungkin satu hadis sangat populer, bahkan udah menjadi sesuatu dalam lisan kaum muslimin, yang mengatakan khairun nasi anfa'u linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Khairun nasi anfa'u linnas menunjukkan dalam hadis ini juga bahwa orang mukmin itu akan memberi manfaat tidak hanya kepada orang-orang beriman, tetapi juga memberi manfaat kepada seluruh penduduk bumi. Bahkan orang kafir, orang musyrik, termasuk juga ahlu maksiat, itu akan dapat manfaat dari orang-orang beriman secara umumnya. Kemudian yang kedua,
Hadis mungkin tidak begitu populer, tapi bukan berarti bukan hadis sahih. Itu hadis Anas bin Malik bahwa baginda Rasulullah SAW membagi manusia kepada dua kelompok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Bahwa baginda Nabi SAW membagi manusia kepada dua kelompok. Beliau mengatakan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan patuba, maka berbahagialah, beruntung bagi orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan celaka bagi setiap orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kejelekan dan sebagai penghalang pintu-pintu kebaikan. Demikianlah baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam dua hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair. Lalu bagaimana kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan kita menjadi penutup pintu-pintu kejelekan? Kita memberi manfaat kepada sesama manusia, sesama muslim, bahkan memberikan kebaikan untuk makhluk, untuk bumi dan alam semesta. Artinya kebaikan orang iman itu kan kebaikan untuk rumput-rumputan, kebaikan untuk pohon-pohonan, kebaikan untuk ikan-ikan di laut, kebaikan untuk semut-semut dan binatang-binatang yang lain. Itu tentang kebaikan orang mukmin. Maka usulul khairi fi hadhihi dunya, yani min qibalil mu'min, terjadinya kebaikan untuk bumi, untuk alam semesta, dan kebaikan untuk penduduk bumi yang ditimbulkan oleh orang beriman, itu tentunya terjadi dengan dua poin besar. Jadi terjadinya kebaikan di alam semesta ini dan sesama manusia akan merasa kebaikan di alam semesta ini secara prinsip besarnya apabila orang mukmin melakukan dua perkara. Yang pertama adalah husnul muamalah wa husnul alaqah ma'al khaliq. Yang kedua adalah husnul muamalah wa husnul alaqah ma'al makhluk. Jadi kebaikan yang akan dimunculkan oleh orang beriman, yang kebaikan ini akan berpengaruh untuk alam semesta ini. Sehingga tidak ada gunung meletus, mungkin tidak ada banjir,
tidak ada longsor, tidak ada kemarau panjang. Dan secara zahir manusia akan mendapatkan manfaat apabila orang mukmin itu melakukan dua hal. Yang pertama, apabila orang-orang beriman itu baik muamalahnya dan baik alaqahnya dengan Sang Pencipta yaitu Allah. Dan yang kedua, apabila manusia atau orang beriman secara khusus itu baik muamalahnya dengan sesama makhluk. Jadi punya hubungan baik dengan sesama makhluk. Yaitu kalau kita dengan Allah berarti orang mukmin itu Rabbaniyatul ghaya wa Rabbaniyatul manhaj. Kalau dengan sesama makhluk adalah ihsan wa tarku zulmi. Artinya orang-orang beriman untuk menciptakan kebaikan. Yang pertama adalah baik muamalah dengan Sang Pencipta, baik muamalah dengan Allah. Dan baiknya alaqah kita dengan Allah. Bagaimana orang mukmin baik alaqah dengan Allah? Konsep umumnya dua. Yang pertama, Rabbaniyatul ghaya, yaitu ikhlasul ubudiyati lillah wa tahqiqu ubudiyati lillah. Ikhlasu ta'ah lillah, yang kedua adalah Rabbaniyatul manhaj, yaitu al-istislam wal inqiyad li ahkamillah. Di mana orang mukmin itu akan memberikan pengaruh kebaikan. Yang pertama baik hubungannya dengan Allah. Alaqahnya dengan Allah benar, yaitu dengan dua perkara. Rabbaniyatul ghaya, artinya tujuan hidupnya adalah Allah. Tujuan hidupnya adalah ridha Allah. Di mana kita hidup itu untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, untuk mengikhlaskan taat kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa konsep hidup orang beriman itu adalah ridha Allah. Konsep hidup orang beriman itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan ibadah kita kepada Allah. Ikhlasul ubudiyati lillah. Maka dalam semua siklus kehidupan kita, dalam interaksi hidup kita, kita berdakwah, kita beramal, kita mengadakan lembaga pendidikan, dan semua siklus kehidupan hanya untuk satu, tijarah dengan Allah. Itu untuk mendapatkan ridho Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ridho Allah. Tidak berkaitan dengan tujuan dunia, tidak berkaitan dengan jabatan, tidak berkaitan dengan pujian manusia. Tapi kita adalah ridha Allah. Ini yang dinamakan Rabbaniyatul ghaya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka orang yang mengabdikan diri kepada Allah tidak akan ada hasad dan persaingan tentang dunia. Karena semuanya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai tawadhu, nilai kasih sayang, semuanya akan ada. Sedangkan yang kedua adalah Rabbaniyatul manhaj. Rabbaniyatul manhaj artinya bahwa orang mukmin itu hidup
dengan aturan Allah, hidup dengan syariat ilahiyah, hidup dengan aturan Quran dan Sunnah, di mana kita menghadap kepada pedoman Allah, menghadap kepada syariat Allah. Kita memahami wajibat, manhiyal, awamir, wa nawahi, di mana orang mukmin itu hidup dengan semua peraturan Allah Subhanahu wa taala, dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dalam semua sistem kehidupan. Ketika kita berada dalam semua dimensi kehidupan, orang mukmin ketika kita berada di pasar, berada dalam tijarah, dalam sistem ekonomi, ekonominya adalah ekonomi yang bermanhaj Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita bertani, beternak dalam semua sistem kehidupan, maka kita diperintahkan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini adalah manhaj orang mukmin. Rabbanatul ghayah, rabbanatul manhaj. Di mana semua sendi-sendi kehidupan kita menghadap kepada Allah Ta'ala, menghadap pada syariat Allah Subhanahu wa taala, din yang mulia ini. Oleh sebab itu, menciptakan keamanan, kedamaian, dan menciptakan maslahat di dunia ini bil iman, wa taqwa, wa ta'ah, wa tauhid, bi qiyamis salat, wa ita'iz zakat, wal amru bil ma'ruf, wa nahyi anil munkar. Dan ini semuanya adalah konsep din. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Quran, ayat yang sangat populer atau sudah sering dengar, bahwa Allah berfirman, walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau di kota Pemala 2/3 adalah bertakwa, maka yang 1/3 hatta ahlu maksiat akan merasakan kedamaiannya. Tapi kalau dibalik, 1/3 baik, 2/3 buruk, maka dimungkinkan yang 1/3 akan merasakan keburukan itu. Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kalian kepada azab, kepada fitnah, azab, yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim secara khusus. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya ketika mendengar ayat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala anuhlika wa fina salihun? Qala na'am in kasratil khabath. Apakah mungkin kita akan kena gempa bumi, akan merasakan gempa bumi, akan merasakan gunung meletus, merasakan tsunami, banjir, sedangkan kita itu orang-orang saleh? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, apabila banyak orang-orang buruknya. Artinya ketika kita itu beriman kepada Allah, ketika kita itu menegakkan sholat, ketika kita itu menunaikan zakat, walaupun tidak dalam arti kita ngasih kebaikan kepada orang, maka sesungguhnya telah menciptakan kebaikan. Lihatlah dalam sebuah hadisnya sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Hakim yang lainnya. Hadis ini hadis sangat agung. Qala Nabi sallallahu khamsu khisalin wa inni a'udzu billahi an tudrikuhunna.
Nabi SAW mengatakan 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah supaya tidak menimpa kepada kalian. Jadi apabila dilakukan oleh satu kaum atau sebagian kaum perkara-perkara ini, maka akan ditimpakan azab. 5 dosa, 5 azab. Qala lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'lin illa fasa fihim ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslabi atau fi qaumil ladzi madau. Misal mengatakan yang pertama, tidaklah perzinahan merajalela dalam satu kaum kecuali akan tersebar ta'un atau penyakit yang tidak pernah menimpa pada kaum sebelumnya, HIV, AIDS. Atau mungkin bagi yang contohnya adalah virus apa kemarin namanya? COVID, corona. Jadi ini menunjukkan kalau ada orang berkata, ini pribadi aja orang berzina gitu kan. Seks bebas. Dalam penjelasan Allah dan Rasul tidak demikian. Bahwa LGBT, seks bebas itu merusak sistem kehidupan manusia. Dan pernikahan itu menciptakan ekosistem manusia dan menjaga kehidupan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara pernikahan, penciptaan manusia, dan keindahan alam semesta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh. Wa min ayati manamukum bilaili wan nahar. Dan seterusnya. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah imaratud dunia, memakmurkan dunia. Perzinahan merusak dunia. LGBT adalah merusak dunia. Dan Nabi SAW mengingatkan. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Walam yankusul mikyala wal mizana ila ukhidu bisinin wasidatil mahunati wajurul sultani. Orang yang jujur di pasar, orang yang menjaga takaran dan timbangan atau milimeter ketika jual kain dan semisalnya, itu menciptakan kestabilan ekonomi. Itu menciptakan ekonomi yang akan stabil dan akan menciptakan bentuk-bentuk berkah di sebuah negara. Berarti orang yang jujur di pasar, orang yang jujur di perusahaannya, itu menciptakan kestabilan ekonomi. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau terjadi pengurangan timbangan, pengurangan takaran, pengurangan meteran, pengurangan mili, dan semisalnya yang merupakan interaksi hak manusia dalam jual beli, maka akan diturunkan 3 azab. Jadi orang yang tidak jujur di pasar itu, satu, menyebabkan ditahannya hujan. Karena dikatakan sini wasidatul mauna, banyaknya PHK, sulitnya ekonomi, sempitnya ekonomi, gejolak ekonomi, itu dosa kita umat Islam karena tidak jujur. Nah, ini gambaran luas. Yang kedua apa? Sidatul mauna, krisis ekonomi. Wajurul sultani, munculnya pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang zalim, kebijakan-kebijakan yang zalim. Apa? Dosa orang yang tidak jujur di pasar, umpamanya. Walaupun ketidakjujuran bukan hanya di pasar. Berikutnya kata bagian dari Nabi SAW, walam biarnahu zakata amwali illa buni al qatar laulal bahayimu lam yuktaru.
seandainya sekelompok orang-orang yang punya harta, sekelompok orang-orang yang punya emas, sekelompok orang-orang yang punya dolar, sekelompok orang-orang yang punya rupiah, sekelompok orang-orang yang punya merah, mereka tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah menahan turunnya hujan. Jadi kemarau panjang dosa siapa? Dosa yang tidak mau zakat. Berarti orang yang menunaikan zakat itu memberikan kebaikan, Allah menurunkan. Berarti yang rajin zakat, yang rajin sedekah itu membuat kebaikan. Yang keempat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Rasul? Wala biyanqudu ahdallahi wa rasulihi ila salatallahu alaihim aduan min ghairi aidihim fa akhadu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah sekelompok manusia orang-orang beriman mereka melanggar perjanjian dengan Allah, menanggalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Berarti melakukan berbentuk maksiat, bid'ah dan sebagainya. Kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh. Artinya adanya penjajahan, baik penjajahan secara fisik, penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan di dunia pendidikan. Itu disebabkan sejumlah umat ini melakukan maksiat. Sampai Nabi SAW menyebutkan dosa khusus para pemimpin. Dosa khusus orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik dinamakan presiden atau raja atau apa saja. Maka Nabi SAW mengatakan, wa malam tahkum a'immatuhum bima anzalallah aw tahayyaru fiha aw tahayyaru bima anzalallah ila ja'alallah ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan terjadi gejolak politik. Gejolak politik mungkin ya adanya pembunuhan satu dengan yang lainnya, adanya kudeta, banyak demonstrasi dan sebagainya. Ini peringatan dari Nabi SAW. Maka dari hadis ini dan contoh-contoh ayat yang tadi bisa kita katakan terlebih dahulu bahwa menciptakan kebaikan untuk masyarakat, menciptakan kebaikan untuk umat, negara, diawali dengan kita taat kepada Allah. Allah berjanji dalam ayat yang lain, wa'adallahu ladina amanu wa aminu solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Ayat ini menunjukkan Allah akan menganugerahkan 3 hal. Dan ini janji Allah. Allah pasti tidak akan ingkar janji itu. Apa? Kekuasaan, keteguhan dalam agama, keamanan, ketentraman. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan syarat iman, amal soleh, ikhlas, mentauhidkan ibadah kepada Allah. Kan ini jelas. Jadi berarti kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam bagian yang sederhana ini, ketika kita antum ingin mengatakan kami ingin memberikan untuk negara, memberi untuk masyarakat, saya ingin memberikan kebaikan untuk negara ini, untuk masyarakat ini. Maka yang utama cipta baik kita dengan Allah. Ketakwaan dengan keimanan. Yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Itu juga disebabkan 3 hal besar. Bagaimana Allah mengadab kau? 1, karena kufur syirik kepada Allah.
Yang kedua karena melakukan bid'ah. Yang ketiga karena melakukan maksiat. Berarti komitmennya kita pada iman, komitmennya kita kepada tauhid, komitmennya kita untuk komitmen kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menjaga rambu-rambu Allah, halal haram, dalam semua dimensi kehidupan, itu adalah kebaikan, yang kebaikan itu akan berpengaruh kepada seluruh penduduk bumi. Jadi orang yang menegakkan sholat, itu menyebar kebaikan. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, wala yansurunallahu mayansuru. Innallaha laqawiyyun ajiz. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Itu orang-orang yang manakala mereka diberikan kekuasaan di muka bumi, maka mereka apa? Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya kebaikan. Ini semuanya bentuk kebaikan. Kita lihat ayat-ayat ini. Berapa orang yang istighfar yang ada di Indonesia ini? Sejauh itulah akan turun hujan, banyaknya keturunan, dan banyaknya harta. Baca surah Nuh. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin. Allah berfirman, dan aku berkata. Siapa? Nabi Nuh di situ. Kalau dihitopkan, wahai kaum, walaupun di situ tidak ada kata-kata kaumnya, tapi maknanya pasti. Wahai kaumku, mintalah kalian pengampunan kepada Rabbmu. Siapa Rabb itu? Karena Ghafaram. Allah itu Maha Pengampun. Apa pahala dari pengampunan Allah? Yursilis sama'a alaikum midrara. Artinya Allah akan menurunkan apa? Hujan. Wa yumdikum, dan Allah akan menjadikan banyak apa? Bin amwalik wa bani. Banyak harta, banyak anak. Maka dikisahkan, ada orang yang datang kepada seorang alim. Ada kaum mengatakan, ya Syekh. Satu riwayat datang kepada Imam Ahmad. Ada yang mengatakan kepada Yahya ibn Ma'in. Kemarau panjang. Apa katanya solusi? Karena di negeriku telah terjadi kemarau panjang. Jawabannya apa? Istighfar. Datang orang yang kedua. Aku telah mencari sebab untuk mencari dunia, harta, dagang dan sebagainya. Tapi sampai hari ini seringnya bangkrut. Apa solusinya? Istighfar. Ada orang yang lama menikah, belum punya anak. Ya, kalau antum ke Saudi, belinya apa? Kurma muda. Tapi yang paling cepat adalah mamah muda. Bukan kurma muda. Lalu apa jawabannya? Jawabannya istighfar. Maka muridnya heran. Kenapa Syekh engkau ditanya dengan 3 pertanyaan? Jawabannya 1. Yang ini istighfar, yang ini istighfar, yang ini istighfar. Lalu Syekh mengatakan, apakah engkau tidak memperhatikan surah Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Berarti apa? Istighfar, zikir, itu bagian dari penyebar kebaikan. Walaupun antum menganggap itu untuk diri ya. Tapi istighfar itu kebaikan untuk negara. Allah berfirman dalam surah Al-Jin. Wa alabistaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadapa. Seandainya satu kaum mereka itu istiqomah ke jalan Islam, jalan kitabullah, jalannya para nabi,
jalannya para rasul, dan kita tentunya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, maka akan diberikan ya la asqainukum ma'an ghadaqa. Artinya air yang memenuhi, tidak akan ada istilahnya kemarau, kehausan, enggak, semuanya kebaikan. Dan itu jelas ayatnya. La asqainakum ma'an ghadaqa. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini poin yang pertama yang sifatnya globalnya. Kita berbuat baik untuk siapa? Untuk sesama manusia dengan kita taat kepada Allah. Dengan menjaga rambu-rambu Allah. Dengan menjaga rambu-rambu Rasulullah SAW. Yaitu perintah dan larangan. Nah, baru di materi yang keduanya ini, bagaimana kita memberi manfaat dengan sesama manusia. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi katakan inna min nasi mafatihal khair. Pemberian manfaat dengan sesama manusia. Sisi yang kedua, orang mukmin memberi manfaat dengan sesama manusia. Dalam konsep akhlak kita global, antum tinggal melakukan bahasa wajib. Orang mukmin akan memberikan kebaikan dengan manusia sekitarnya. Apalagi dengan sesama muslim dengan 3. Pertama, bahasa satul wajhi indaliko. Berwajah berseri, berwajah ceria. Kalau antum ke Jawa Barat, berwajah marahmai. Berseri ketika ketemu. Yang kedua, kaful adza. Semampu mungkin orang mukmin itu tidak menyakiti orang lain dengan semua sisi, baik dengan lisannya atau yang ada di dalam hatinya. Yang ketiga adalah badlunada. Kita mampu memberi sesuatu kepada orang yang dinamakan nilai dermawan. Maka dalam dunia pendidikan ada disebutkan usul karakter. Apa itu usul karakter itu? Amanah, empati, berbagi. Itu nilai. Contoh. Tapi dalam poin ini, bagi orang muslim itu ihsan wa tarku dzulmi. Dan orang yang tidak bisa ini akan mendapatkan kesulitan nanti yaumul qiyamah. Maksudnya gini ya. Ada orang yang banyak melakukan kebaikan tapi tidak lepas dolim dari manusia. Maka Nabi SAW pernah dialog dengan sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, atau bagian sahabat mengatakan, man la dinarolah wala dirhama. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas. Bangkrut, hilang hartanya. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan itu yang bangkrut. Tapi nanti orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di arasatil qiyamah. Jadi datang di arasatil qiyamah, datang dengan apa? Dengan sholatnya, dengan sodakohnya, dengan jihadnya, dengan hajinya, dengan umrohnya. Datang dengan berbagai kebaikan. Lakin qad syatama hada wa qadafa hada wa akhadha mala hada wa qatala hada wa hada. Tapi sayang orang itu telah melakukan jenis-jenis kedzaliman. Mencerca, menuduh, melaknat, mengambil harta, sampai membunuh. Maka disebutkan dalam hadis itu, sejumlah orang-orang yang dizalimi
itu menegakkan kisos di arsatil jannah. Yang diambil hartanya mengambil sejumlah sholatnya. Yang dicaci, yang dicerca, yang dituduh. Tuduhan itu menuduh antum, oh, antum bukan salafi. Kalau antum keliru, sama nanti yaumul qiyamah akan mengurangi semua kebaikan kita. Tuduhan apa aja, menuduh berzina, menuduh orang ini sesat, menuduh orang menyimpang, menuduh orang ini si fulan sururi, si fulan ini akan ditegangkan nanti yaumul qiyamah. Maka orang mukmin itu jangan salah menghukumi temannya, jangan salah menghukumi saudaranya. Kenapa? Karena akan menunggu nanti kisos yaumul qiyamah. Si fulan yang diambil hartanya mengambil sholatnya, si fulan yang ini mengambil zakatnya. Sampai tatkala tidak tersisa dari kebaikan-kebaikan orang itu, maka orang-orang yang terzolimi melemparkan keburukan kepada dia, faturiha ilan nar, maka dia dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak mampu bermuamalah setelah dia melakukan kebaikan. Itulah yang dikatakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, atau ada ayat amalat, jangan membatalkan amal. Maksudnya apa? Dianulir pahalanya karena dolim. Nah, ini menunjukkan apa? Semua kedoliman yang belum diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan nanti di yaumul qiyamah. Sampai para sahabat lihat dalam surah Al-Hasr ayat 8 hitung hadir, ayat 9 ansor, dan orang sekolahnya termasuk kita. Orang mukmin tidak boleh ada kedoliman sampai kedoliman itu di dalam hati. Iri dan dengki, merasa takut dengan teman, akan jadi saingan dan sebagainya. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi orang mukmin itu harus bersih hatinya. Nah, tapi kita akan melihat sisi lain bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan merasakan kemudahan di arsatil jannah. Contoh hadis, ulu abdin tahta billi shadaqatihi. Setiap hamba ketika dia arsatil jannah, ketika matahari mendekat 1 mil, ketika manusia dan kita semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak bersandal dan tidak dihitan, yusyarun nas yaumil qiyamati khufatan uratan gulla. Wa qala Rasulullah tabnu syamsu qadra milil faya'rikun nas biqadri amali. Wa min ma ya'riku ila ka'bai wa minhum ma ya'riku ila saqaihi wa minhum ma ya'riku ila rukbatayhi wa minhum ma ya'riku ila hikwai wa minhum man yujimu tujan wa asyara ila fi. Ketika matahari mendekat 1 mil, manusia kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai sandal, dan kita seperti awal diciptakan tidak dihitan. Lalu matahari mendekat 1 mil, maka semua orang berkeingat, ya, berkeringat, harap pada waktu itu. Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang bermandikan keringat. Siapa yang akan selamat? Orang-orang yang sedekah. Kullu abdin tahta dhilli shadaqatihi. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Faminhum man tasaddaqa bi yaminihi fa ahfaha hatta la ta'lima shimaluhu. Orang yang bersedekah dengan sedekah dan dia sembunyikannya dan dia merahasiakannya. Bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itu kebaikan. Man faraja kurbatan min kurabi dunya farada ta'ala kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan keleluasaan di dunia ini kepada saudaranya dari kesulitan dunia,
maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dari kesulitan nanti di arasatil qiyamah. Nah, ini kan jelas. Sampai hadis Pak yang berkaitan dengan hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayatalimun hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Beliau mengatakan akan muncul dari pintu ini seorang penghuni surga. Para sahabat pasti semuanya mengharapkan siapa yang akan muncul. Tiba-tiba muncul bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Muncul orang yang dianggap ya bukan tidak dikenal, kaki itu sama, ada yang dikenal semua, ada yang muncul. Aneh. Lalu para sahabat mencari tahu kelebihannya apa sih orang ini. Dicari tahu sholat malamnya, ditahu amalnya. Kok nggak ada kelebihan pokoknya dengan sholat kita. Sampai orang itu ditanya, apakah engkau punya amal yang rahasia? Maka orang itu mengatakan, iya, semua orang punya amal yang rahasia. Saya juga punya amal rahasia. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak memejamkan kedua mataku, aku tidak tidur, sehingga aku memaafkan pada semua orang yang pernah berbuat salah kepadaku sebelum mereka meminta maaf kepadaku. Dan aku tidak memejamkan kedua mataku, sehingga aku ini menghilangkan iri dengki dalam hatiku. Dan aku tidur dengan bersih. Dia menjadi penghuni surga. Kenapa? Kebersihan hati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Qala bimadat. Qala li syajaratin qata'aha yu'din nas. Aku melihat seseorang mondar-mandir di surga. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia memotong kayu yang menjulur ke jalan karena memadaratkan orang. Berarti di sini yang dinamakan khairun nas anfa'ulin nas saja. Dan itu nas jelas dalam Quran. Nas yang jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini nilai bagaimana kita memberikan manfaat. Sampai Nabi SAW memberikan contoh orang yang masuk surga karena seekor anjing gitu ya. Bahkan dikisahkan satu hadis adalah yang melakukannya yang terkena dosa besar, berzina. Dia melihat anjing kehausan, lalu dikisahkan dia terus membawa ya kalau hub gitu kan, kalau kita mungkin kayak sepatu bot gitu ya, diisi kemudian dikasih minum. Dia masuk surga dengan sebab itu. Walaupun tidak boleh diambil istimbat. Berzina asal kita berbuat baik. Tidak ada ulama yang beristimbat seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini nilai kebaikan kepada manusia yang lain. Nilai kebaikan kepada hewan. Hatta kepada hewan. Itu adalah manfaat untuk kita. Ya. Dan itu nasan jelas ya dalam Quran dalam hadis. Nah, baru di poin ini ya, sebelum kita membuka pertanyaan kita disebutkan bagaimana kita berbuat baik dengan semua manusia secara perinci ya. Kalau tadi apa? Ya. Basatul wajhi, kapul azab, badlun nazar. Kita berbuat baik dengan sesama manusia pasti berbeda-beda. Tapi nilai yang terbaik dalam kehidupan manusia tidak diragukan lagi adalah nasrul ilmi. Nilai kebaikan yang paling baik dan husul ma'alimil khair al-ilmi. Tapi kita juga harus menyepakati karena itu ditunjukkan Al-Quran, ditunjukkan sunnah, dan bahkan kesepakatan para ulama. Bahwa sumber kebaikan itu adalah ilmu. Dan sumber kejelekan dan sumber kerusakan adalah kebodohan. Maka nilai manfaat dan pemberian manfaat yang terbaik adalah nasrul ilmi. Menyebarkan ilmu.
Jadi orang yang berilmu, orang yang dianugerahkan ilmu kepadanya, ilmu syar'i, ilmu halal hara, akidah. Maka manusia ini adalah manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Fadlu alimi alal abidi kapadil qamari lailatal badari. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ar wal hud wan namla fi hujriha la yusaduna ala muallimin nasi al khaira. Maka catat dengan tinta emas, tidak akan ada kebaikan dalam satu negeri jika tidak ada ulamanya. Tidak akan ada banyak kebaikan dalam satu negeri selama penduduk negeri itu tidak menghormati ulamanya. Makanya negeri-negeri yang baik, kata para ahli pendidikan, selama negaranya, selama anak bangsanya menghormati guru. Dan selama gurunya meningkatkan kompetensinya. Nah, kita di Indonesia mohon maaf, negara membayar murah ke guru. Antum juga kalau pendidikan itu ikhlas gitu. Pinginnya gratis semuanya. Sisi yang lain, guru-guru di kita umumnya kurang meningkatkan kompetensi jadi guru. Makanya wajar tuh kalau kita punya masalah. Masalah kepemimpinan, masalah hukum, masalah etika. Ya, bukan harus sebut karena udah tersebar. Dokter cabul. Hakim menjual pasal. Nah, mestinya memberantas narkoba, jadi penjual narkoba. Ferdy Sambo dan sebagainya banyak gitu ya. Kenapa? Karena bangsa ini tidak memperhatikan nilai gurunya. Tidak memperhatikan nilai ulamanya, orang-orang berilmunya. Plus, umumnya kita mungkin guru nyasar, guru bayar. Dan belum sampai kepada guru sadar. Kan nilai. Karena memang ilmu ini nilai kebaikan. Ilmu. Kenapa Nabi SAW mengatakan padul alimi alal amidi kapadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Perumpamaan orang berilmu dengan ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sampai para ulama mengatakan laulak ulama lakan al-insani kal bahari. Kalau tidak ada ulama di muka bumi ini, maka jadilah manusia seperti binatang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Anda jangan masuk negara, Anda jangan tinggal. Atau dalam bahasa lain, kalau Anda ingin tinggal di satu tempat, maka pastikan di tempat itu ada 4 komponen. Yang 4 komponen ini akan menciptakan kenyamanan hidup. Apa kata beliau? Yang satu, ada ulama yang mengajari kamu jalan ke surga. Yang mengajari kamu kompetensi hidup. Yang kedua, adanya pemimpin yang adil yang menciptakan kestabilan. Yang ketiga, ada dokter yang mengajari kamu sehat. Dan yang keempat, katanya ada air yang mengalir. Jadi ini prinsip Imam Syafi'i. Lihat ditulis oleh para ulama dalam kitab As-Sihah As-Sihih Ra'yu Al-Imam Syafi'i. Ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i tentang kesehatan. Jadi menempatkan dokter maksudnya di situ. Jadi orang yang paling memberikan kebaikan kepada penduduk bumi adalah ulama. Orang berilmu. Kenapa tadi Nabi SAW mengatakan orang yang berilmu dengan ahli ibadah bagaikan bintang-bintang dengan bulan purnama. Artinya bulan purnama adalah ulama dan bintang digambarkan adalah orang-orang soleh biasa. Kenapa? Karena orang berilmu itu bisa dikatakan apa? Nafi'un fi nafsihi
wa nafyun li ghairihi. Dia bermanfaat untuk dirinya dan manfaat untuk yang lainnya. Karena mengendalikan manusia, membimbing manusia orang berilmu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala syahidallahu annahu la ilaha wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qistih. Jadi derajat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Pesan dari saya, kalau antum pingin join untuk jalan ke surga, dan antum pingin jual beli namanya apa? Musyarakah, apalagi? Antum sering dengar kan musyarakah, mudharabah, murabahah. Musyarakah, mudharabah, murabahah yang teragung bersama ulama. Bisa nggak antum bikin masjid tanpa orang alim? Nggak bisa. Bisa nggak antum bikin pesantren tanpa orang berilmu? Tidak bisa. Harta antum tidak begitu berguna tanpa orang berilmu. Antum sekarang ngasih ke saya laptop. Mudah-mudahan ada nanti setelah itu. Ngasih laptop. Berapa harganya? Jangan yang murah ya. Ini kayak Yusuf Mansur. Goro-goro apa-apa. Antum ngasih laptop ke saya. Harganya berapa? 25 juta. Yang bagus. Mereknya jangan yang ini. Yang saya biasanya yang bagus banget. Berapa? 100 giga. Bukan 100 apa? 1 tera. Maktabah Samilah. Ya. Setiap saya baca dan setiap saya gunakan dan setiap saya ngisi, antum dapat bagian. Gitu. Televisi, radio. Saya punya televisi MGI. Radionya Riyadul Jannah. Walaupun antum orang Pemalang, Radio Riyadul Jannah itu Garut, Tasik, Kota Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Priangan Timur. Itu 5 kabupaten. Terdengar gitu. Ustadz Piranda, Ustadz, semua Ustadz. Transferlah saya 500.000 per bulan. Antum akan dapat kecipratan pahala semua. Kenapa? Ini tijarahnya tijarah robihah gitu. Karena musyarakah. Dalam semua bentuk apa kebaikan. Tapi kalau antum itu musyarakah dengan teman antum dagang, usaha, belum tentu yang dimusyarakahkan itu jalan ke surga. Tapi dengan orang alim yang ikhlas nanti. Semuanya musyarakah antum bisa. Sekarang ada kajian ini. Ada kajiannya nih. Kajian perlu apa? Saya memang tidak ada perjanjian kalau saya itu nanti harus dikasih makan atau dikasih minum atau dikasih penginapan. Nggak pernah saya bilang nanti ya siapkan makanannya, enggak. Tapi paling tidak saya ke sini itu dikasih kopi, dikasih minum. Setidaknya apa? Semua orang yang kontribusi itu dapat pahala. Karena itu musyarakah. Jadi musyarakah dengan ulama itu musyarakah yang paling agung. Kenapa? Karena itu mafatihal khair. Ulamanya pembuka kebaikan, antum pembuka kebaikan. Antum jadi kapolsek. Di daerah apa ini? Pemalang mana? Pemalang kota. Memberikan kemudahan izin untuk kajian. Kalau nanti antum didaftarkan jadi itu. Bahkan memberikan pengamanan. Dapat pahala. Karena musyarakah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Gitu kan? Yes. Jadi kebaikan itu dengan apa? Dengan ilmu. Anda bilang, saya bukan orang berilmu.
Antum apa? Saya jadi pengusaha, saya punya uang. Bukalah pintu ke surga dengan uang. Man kana min ahli sodaqati du'a min babi sodaqah wa man kana min ahli jihadi du'a min babil jihad. Ada pintu, tuh pintu ke surga, ornamennya sodaqah. Berarti antum harta 1/3 dimakan, 1/3 disisakan, 1/3 sodakohkan. Paling tidak gitu. Kalau antum pingin dapat surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga diberi dengan harta kita. Ya, jelas banget. Wa minan nasi man yashri naqsa ibtigo amarbodillah. Kisahnya siapa disebutkan oleh sebagian ulama taksir. Ini sahabat Suhaib Ar-Rumi. Ketika akan hijrah, dia punya harta dicekal di jalan. Dibahasakan sederhananya, kamu boleh ikuti Muhammad tapi tinggalkan semua hartamu. Kata Suhaib Ar-Rumi, aku ini ahli pedang, aku ini ahli tombak, aku ini ahli panah, dan aku ini ahli kuda. Seandainya aku ingin menebat mereka, aku akan habisi mereka. Tapi aku jual harta ini untuk mendapatkan ridho Allah. Maka ketika sampai ke Madinah, Nabi SAW mengatakan, Robiha Suhaibun, Robiha Suhaibun, Robiha Suhaibun. Suhaib telah beruntung jual beli harta yang kita miliki. Sehingga nanti tidak perlu tiap kita ingin dapat bangunan, bikin donasi aja gitu. Kenapa? Karena antumnya udah tidak perlu dipersi itu lagi gitu. Butuh apa nih? Penambahan kelas. Siapa ini? Maha dapat tadi saya lupa. Bina ilmu. Butuh bantahan butuh tambahan kelas. Biarlah saya tua kelas. Kenapa? Karena antum ingin musyarakah dengan orang alim, dengan para mu'alif, para murabbi, dan antum dapat pahala. Jika antum bilang, maaf 5 menit lagi nggak apa-apa ya. Antum bilang gini, saya bukan ulama dan saya juga bukan orang berharta, tapi saya penguasa. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi kapolres, apa aja gitu. Maka antum membuka pintu kebaikan. Bikin kebijakan tentang anti narkoba, bikin kebijakan tentang anti LGBT. Bikin kebijakan dimudahkan tentang kajian banyak. Antum dapat pahala. Karena itu pintu kebaikan. Bikin kebijakan menutup pintu-pintu keburukan. Baik. Antum bilang, saya bukan ulama, bukan orang berharta, bukan orang yang punya kekuasaan. Katakanlah, saya ahli IT. Antum tinggal bilang, saya ada buku ada. Mau nggak YouTube antum lebih tersebar? Mau nggak ceramah-ceramah antum saya bikin lebih bagus, dipotong yang terpentingnya, nanti ke ustadzkan. Kata saya, oke, antum dapat pahala. Kenapa? Punya skill yang bermanfaat untuk Islam. Ustadz, saya bisa membuat program agar keuangan sistem yang ada di Bina Ilmu, pendidikannya hebat. Sehingga timbul trust dari masyarakat, kepercayaan tentang pengelolaan. Saya bikinkan program. Dapat pahala? Dapat. Musyarak. Khair. Kebaikan. Kebaikan. Antum bilang, Ustaz, bisa kajian di masjid saya di sana. Ustaz, bisa nggak di sana? Saya sebagai Ustaz, saya suka berkata begini. Kalau tidak ada teman-teman yang di daerah yang di itu, saya tidak merasakan bahwa dakwah ini adalah jasa kita sendiri. Saya tidak bisa ke Pamelang ini kalau tidak berawal ketemu dengan, maaf disebutkan, Pak Cipno ketemu dengan saya umroh. Ngomong-ngomong dari umroh sana tuh di Desember ya. Ngomong Ustaz ke Pemalang ya. Iya kata saya itu insya Allah ke Pemalang udah dari dulu. Ditelepon. Hatta orang yang melakukan itu dapat kebaikan. Maka saya juga tidak boleh merasa
bahwa dakwah ini milik saya, enggak. Antum punya jasa dan kehidupan itu begitu. Yang dinamakan bertahun, kolaborasi hidupnya. Ada orang yang paling bertanya lagi. Saya bukan ulama, saya bukan penguasa, saya bukan orang yang memiliki keahlian. Saya orang miskin. Nggak punya apa-apa. Jawabannya apa? Sebagai penutupnya, semua orang bisa apa? Mendoa. Ya Allah, semoga Ustadz Abu Qatadah sehat. Ya Allah, semoga sampai lagi ke Tasik. Ya Allah, semoga dakwahnya dijaga. Ya Allah, semoga memberikan pengaruh kebaikan. Antum yang berdoa dapat pahala. Jadi sesungguhnya manusia itu, orang mukmin itu tidak ada, dikatakan tidak punya pintu kebaikan. Dan dia tidak dikatakan enggak ada kontribusinya, enggak bisa. Bahkan kita yang merasakan telah memberikan kontribusi, jangan menyangka bahwa kita yang memberikan kontribusi saja. Kita mungkin ada yang rahasia. Contoh saya. Ini kasih contoh. Ustadz Abu Qatadah kesini itu, mungkin sebagian ustadz yang kadang-kadang masih ada yang nggak boleh ngisi di satu tempat. Tapi berhubung ada orang soleh, baik dengan tetangga, baik dengan masyarakat, punya komunikasi dengan pemerintah. Ternyata kita itu punya jasa orang lain yang mengkondisikan situasi dan konflik. Dan itu hidup. Kenapa? Karena dakwah sunnah ini bagian dari negara ini dan bagian dari kaum muslimin. Dan kita harus bisa berinteraksi dengan semuanya dengan cara yang baik. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersedih dan merasa takut ketika mendapatkan wahyu yang pertama, beliau mengatakan di depan Khadijah radhiyallahu taala, aku merasa takut jika seandainya kaumku mengusirku. Maka Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu. Kenapa? Karena engkau itu dikenal oleh masyarakat Quraisy penyambung silaturahmi. Membantu kepada yang membutuhkan. Dermawan. Jujur. Amanah. Terkumpul akhlak-akhlak yang baik. Nah saya tanya. Ikhwan antum salafi ahli sunnah di kota ini. Udah dikenal baik nggak oleh masyarakat sini? Antum udah dikenal, muncul yang diakui kebenaran oleh banyak orang, dikenal nggak? Padahal kita harus tahu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ahlam itu wasilah terbesar sampainya pengaruh lisan. Makanya dalam dunia pendidikan itu dikatakan guru role model. Kalau antum ingin menciptakan anak tepat waktu, ya gurunya jangan pernah kesiangan. Harus tepat waktu mengisi. Ya. Saya sengaja tadi kalau disebutkan setelah sholat, saya sholat di sini. Jangan sampai panitia menunggu Ustadz masih di hotel atau di mana kan itu. Kalau antum ke Tasik dipastikan Ustadz Abu Qatadah kajian setiap hari Senin jam 4, jam 3 saya udah ada di situ dan saya udah duduk satu persatu ikhwan datang. Ya. Karena nilai itu memberi makna personal kita sebagai muslim, personal kita sebagai ahlus sunnah. Pengikut manhaj salaf itu personalnya harus nambah. Harus nambah. Enggak ada dakwah diawali dengan keras. Enggak ada dakwah diawali dengan mentahdir. Walaupun mentahdir bagian dari dakwah. Tapi bukan usulnya dan bukan pertamanya. Dan ini kehidupan yang harus nyata dalam kehidupan kita ahli sunnah. Sehingga orang mukmin itu dirasakan kebaikannya oleh penduduk bumi ini. Oleh semua masyarakat yang ada di Pemalang, antum itu dirasakan kebaikan. Kalau ada musibah berarti antum harus orang pertama ya, yang muncul dalam dunia itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan,
ini orang menyambung silaturahmi, ini orang membantu yang membutuhkan bantuan. Ini jelas. Nah, jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap mukmin bisa berpeluang untuk melakukan kebaikan. Sebagai penutupnya ada hadis yang mengatakan, "Zahaba ahlul yusur bil ajri." Jumlah sahabat gibtoh, cemburu yang namanya gibtoh, datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, orang kaya telah pergi dengan amal-amal, sedangkan aku tidak bisa seperti mereka." Maka Nabi SAW menenangkan dan memberikan edukasi kepada mereka. Kata Nabi SAW, "Inna likulli sulamin min kulli bani Adam shadaqah. At-tasbihu shadaqah, at-takbiru shadaqah, at-tahmilu shadaqah, wa tahlilu shadaqah." Kata Nabi SAW, tenang. Setiap persendian Bani Adam ada sodakohnya. Kamu bisa bersodakoh dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kamu bisa bersodakoh mengatakan Subhanallah. Kamu bisa mengatakan sodakoh dengan Alhamdulillah. Kamu bisa bersodakoh dengan mengatakan La ilaha illallah. Ternyata sejumlah orang-orang fakir ini melihat Abu Bakar, melihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kok sama katanya gigih takbir dan tasbihnya. Baru Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' min ibadihi. Maka Nabi bisa mengatakan itulah karunia Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada sebagian kaumnya. Artinya Nabi bisa mengatakan orang fakir punya pintu untuk bersedekah. Orang kaya punya pintu bersedekah. Ketika Allah tidak mentakdirkan bagimu, maka itu adalah kehendak Allah yang Allah Ta'ala akan lakukan kepada hambanya. Dan demikian tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa orang mukmin dikatakan khairun nas anfa'u linnas. Barangkali sampai di sini, dan tadi disampaikan sampai 45 lewat 10 menit. Ya, silahkan kalau nanti ada pertanyaan. Jazakallah, Bang Ustaz sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke handphone admin. Yang pertama, tentang ini Ustaz. Ada anak yang sedang merawat dunia. Ada apa? Anak yang merawat di dunia sakit. Baik. Dalam bab tersebut, terkadang ibunya ini sering mengutuk anaknya Ustaz. Mengutuk anaknya dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menasihati ibunya, dan yang kedua bagaimana supaya kalimat yang dikeluarkan oleh ibu tersebut tidak menimpa pada anak sendiri, tidak jadi karena bisa. Iya. Kalau tanya cara itu sebenarnya agak sulit ya, karena untuk mengedukasi orang dengan cara mengedukasi itu akan berbeda-beda. Jadi tidak bisa katakan harus begini, lalu antum melakukan itu belum tentu tepat ya. Tapi saya akan jawab dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dalam istilah dunia pendidikan, kalau kita pengen anak soleh, itu ada dua kerangka besar untuk menjadikan anak soleh. Satu, tindakan yang tidak secara langsung bentuk amalia pendidikan. Jadi bukan langsung mengedukasi. Yang kedua, tahapan edukasi. Ada yang menjadikan anak itu soleh, dan itu bentuknya bukan kita interaksi dengan anak langsung. Apa kata para ulama? Doa dan pribadi kita soleh. Jadi berdoa baik itu tuntutan dan kewajiban orang tua. Antum, saya
mendidik anak diawali dengan doa. Dan mendoakan anak ini setidaknya ada 5 momen untuk kita berdoa. 1, berdoa, semua orang yang belum nikah boleh berdoa untuk anak soleh. Apa doanya? Doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, berdoa ketika dalam nikah. Kan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Khairnya salah satunya adalah keluarnya anak soleh. Ini doa. Yang ketiga, ketika kita akan berjima. Jadi semua orang yang ingin anaknya soleh ketika akan berjima itu disunahkan berdoa. Dzikir, Bismillah, Allahumma jabbilna syaitana wa jinnu syaitana fima razaqtana. Dalam hadis kan jelas, siapa yang mendatangi istrinya kemudian berdoa dengan doa ini, jika Allah mentakdirkan punya jadi anak, air maninya di saat itu, maka Allah menjaga dari semua bentuk keburukan anaknya. Yang keempat, berdoa setelah nikah sebelum punya anak. Kita berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan sholihah. Yang kelima, berdoa setelah punya anak. Kita mendoakan doa seperti doanya Rasul kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din. Ketika anak akan pergi, boleh antum meruqyah anak sebelum pergi. A'udzu bikalimati tam. Bismillahirrahmanirrahim ma ismi sayubradi wal pisam. Ini pengakuan sangat besar. Dan ada larangan untuk tidak berdoa buruk untuk anak. Jangan sekali-kali berkata buruk untuk anak. Paning. Artinya bukan langsung mendidik anak, tapi ini kita doa. Kedua, untuk menjadikan anak soleh, ya kita harus banyak ibadah kepada Allah. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang yang 2 anak yatim, dijaga emas peraknya, dijaga harta karunnya. Kenapa Allah menjaga? Karena kedua bapaknya soleh. Kedua bapaknya soleh. Jadi sebenarnya untuk siapa saja kita jadi orang tua, ini prinsip yang pertama adalah tidak berkata kecuali baik untuk anak. Dan ini awal dari pendidikan. Awal dari pendidikan. Ada ungkapan yang saya sering sampaikan, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anaknya ketika besar, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anaknya ketika kecil, siap-siaplah untuk direpotkan ketika anaknya udah besar. Siapa di antara antum dan para ibu yang tidak sabar mendidik anak hari ini ketika masih kecil, maka siap-siap direpotkan ketika anak kita udah besar. Ya. Kemudian kalau pertanyaan yang tadi gata. Jadi dengan orang tua itu, walaupun tadi orang tuanya sakit kemudian mencerca, kita tetap wajib berbakti kepada beliau ini. Ya. Kalau ditanya, ada pertanyaan, Ustadz, bapak saya ini melalaikan saya, ibu saya ini melalaikan saya. Kata para ulama, cukup antum bersyukur kepada Allah atas ibumu-nya itu. Jasa berjima. Kalau ibu antum, bapak antum tidak berjima, nggak akan ada antum. Secara sebab akibat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza jalasa ahadukum baina syu'abiha alba summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jadi jima juga ada jihadnya. Berarti kalau antum mengatakan saya tidak dapat kebaikan dari orang tua saya tidak dapat kebaikan pemberian, bahkan mungkin ada di antara kita yang melalaikan. Tapi kakak dengan cinta emas, antum ada karena jasa ibu dan bapak antum berjima.
Kata para ulama cukup dengan itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena dia telah melakukan kebaikan untuk kita. Nah, kalau yang tadi, kan kalau dikatakan ditanya bagaimana, saya harus ketemu dulu dengan ibu yang bertanya. Kayak seperti apa kan itu. Karena kalau diberikan resep ya, sebelum didiagnosa penyakitnya mungkin juga nggak tepat. Tapi mungkin ya nilai umum kan, ya komunikasi, berbicara ketika dia sedang sadar. Mungkin antum bilang begini, "Bu," ya, ketika mungkin agak sadar, tapi kalau udah tidak sadar kan, ya kita harus menerima aja. Kalau ibunya tadi sakit, mungkin stroke atau tapi masih sadar komunikasi, berikan ikatan. Atau kalau tidak bisa sama antum, coba panggil ustadz. Tolong, ustadz nasihati ibu ana. Mungkin kalau sama ustadz dinasehati gitu ya, dengan cara yang baik. Ya kalau konsep harus bagaimana, ya saya tidak bisa memberikan konsep untuk semua kasus. Seperti saya sering, dan itu untuk semua ustadz ya harus begitu. Kalau di sini ada ustadz, ada sebagian ikhwan nelpon ke saya, "Ustadz, ini saya punya masalah dengan istri saya. Gimana ya?" Kata saya agak sulit kalau saya tidak tahu istri antum. Kenapa? Karena kadang-kadang juga suami juga membicarakan istrinya tidak dengan jujur gitu. Sebaliknya kalau ada ibu-ibu nelpon, "Ustadz gimana nih si suami saya?" Kadang saya bilang gini, jangan-jangan masalahnya bukan pada suami tapi pada ibu gitu. Kan hidup begitu, jadi kita tidak bisa sekarang masalah hidup itu beda. Makanya bagi ustadz jangan terlalu gampang memberikan pencerahan kalau ditanya tentang masalah keluarga. Ya terkadang mungkin dengan salah menjawab bisa jadi cerai padahal tadinya enggak segitu gitu. Dan ini banyak banyak apa? Banyak kejadiannya seperti itu. Ya seperti itu. Nah ini contoh-contoh. Ya mungkin sila. Ada lagi? Yang selanjutnya Ustaz, apakah seorang santri yang suka memposting amalannya saat bulan ini, contohnya saat membaca Al-Quran diposting, itu menjadi orang-orang yang merugi Ustaz? Dia sendiri atau Allah yang lain? Ya. Ya, kalau memposting kegiatan, gitu ya, memposting kegiatan, ya berbagi kegiatan, berdakwah, kegiatan dan sebagainya. Kita itu kaidahnya kepada dua sisi kaidah. Pertama bahwa yang namanya ikhlas itu ada dalam hati setiap orang. Yang memposting atau tidak memposting sama. Kalau tidak ikhlas sama. Tapi ketika orang memposting umpamanya punya tujuan untuk memberi motivasi yang lain. Dan tidak dia bertujuan untuk menampakkan amalan dia agar untuk mendapatkan pujian orang lain. Mungkin ada bagian pahala di situ. Tapi secara kaidah umum yang kedua bahwa amalan yang disembunyikan penisbatannya kepada diri itu lebih baik ketimbang didohirkan. Tapi terkadang juga ada amalan-amalan yang perlu didohirkan, perlu ditampakkan. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat. Ridwanullahi ta'ala alaih. Bahkan satu ketika Nabi SAW membuat musyarakah. Artinya musabaqah, bukan musyarakah, musabaqah. Di perang paceklik. Perang paceklik, perang panas, kondisi ekonomi. Sulit para sahabat. Maka 3 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu azam dalam dirinya untuk melakukan sedekah terbaik di saat itu. Bahkan Umar dengan Utsman itu jelas ya, beliau menyatakan itu. Tapi ketika datang kepada Nabi Sallam, Umar mensedekahkan setengah hartanya. Dan Utsman mensedekahkan 1/3 hartanya. Dan Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya. Lalu kedua sahabat mengatakan, demi Allah, kita berdua tidak bisa mendahului Abu Bakar.
Ada masuk bapak. Bahkan hadis yang mengatakan man sana sunatan hasanah, itu salah satu asbabul wurudnya hadis itu berkaitan dengan orang yang menampakkan sedekah. Dan dari dialah orang-orang lain bersedekah. Berarti satu ketika menampakkan sedekah itu penting. Menampakkan amal kebaikan. Bahkan Nabi SAW juga satu ketika bertanya amal sahabat dan nampak di depan yang lain. Satu ketika misalnya seperti ini beliau mengatakan, man minkum yauma shaiman. Abu Bakar jujur, siapa yang hari ini puasa? Aku, kata Abu Bakar. Kalau kita dengan sepotong-sepotong hadis ataupun konsep, wah, berarti Abu Bakar riang, kan enggak? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Aku, kata Abu Bakar. Man minkum yauma at'ama miskina. Siapa yang hari ini memberi makan bagi miskin? Aku. Man minkum yauma ada ngaridon. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Aku, gitu. Maka bisa mengatakan siapa dalam sehari berkumpul 4 amalan ini, maka dia masuk surga. Pernah nggak antum dalam sehari? Coba aja hari Senin atau Kamis. Hari Senin puasa. Ada nggak orang yang sakit? Cari aja ke rumah sakit. Ya, tengok. Ada nggak jenazah? Tunggu aja hari Kamis di pintu kamar jenazah. Kalau nyari orang miskin mah kebanyakan gitu ya. Ada yang sudah sakit. Orang mukmin itu punya perencanaan. Dan indah kehidupan mereka. Indah kehidupan mereka. Ya, jadi indah kehidupan mereka. Nah, tapi memang betul kalau sekarang itu di dunia media itu apa-apa saja diposting gitu. Nah, mungkin itu juga jangan berlebihan, jangan ya itu. Tidak demikian dah. Kalau lembaga sekolah untuk menunjukkan bahwa kegiatan sekolah ini ada ini untuk mengasih tahu kepada masyarakat nilai-nilai kebaikan nggak jadi masalah. So, ya. Selanjutnya, bagaimanakah cara menyampaikan ilmu secara tepat dan efektif di tengah zaman fitnah agar tidak menimbulkan konflik? Ya sama sih kalau ditanya seperti itu, ini enggak semuanya satu gitu. Kalau yang namanya menyampaikan efektif, efisien itu enggak bisa diukur dengan satu itu ya. Satu itu ya. Yang kedua, kalau ada istilah FOMO, orang yang akan berdakwah takut konflik, biasanya enggak akan dakwah gitu. Orang yang ingin amar ma'ruf nahi munkar selalu di kepalanya itu takut konflikin. Sampai suami ingin membetulkan istrinya, takut istrinya ngambek. Dibiarin istrinya tuh. Karena mindsetnya. Jadi kalau yang pertanyaan keduanya itu biasanya itu orang bermasalah, maaf ya. Yang selalu takut sesuatu yang belum terjadi. Ya. Tapi saya akan ngasih kaidah umumnya. Kaidah umum. Saya kemarin judulnya di Brebes, kenapa kita belajar? Kesimpulan, kenapa kita belajar? Jawabannya ada 3. Agar jadi orang bijak, agar jadi orang bajik, dan agar kita mampu untuk berkreativitas. Agar kita punya skill, punya keahlian. Itu tujuan belajar. Kenapa kita belajar? Supaya kita melakukan sesuatu berdasarkan kerangka ilmu. Kalau antum jadi dokter, mengobati dera dengan kerangka ilmu. Antum berdakwah, menjelaskan hukum berdasarkan kerangka ilmu yang diakui. Antum berbicara tentang bangunan, ukuran besinya berapa, jarak
jarak tiangnya yang aman berapa? Berarti berdasarkan ilmu. Jadi kenapa kita belajar? Agar bertindak berdasarkan konsep ilmu. Yang kedua, belajar itu agar kita jadi orang bajik. Berdasarkan norma, berdasarkan etika, berdasarkan akhlak. Ya. Mohon maaf. Karena ini terjadi gitu. Orang punya keahlian jadi SPOG, dokter kandungan, dokter bedah. Tapi tidak punya norma, adab, batasan. Contohnya apa? Kalau antum akan bilang, nah nanti jadi dokter SPOG ya, dokter anak. Kasih tahu sama antum, normanya apa? Hati-hati nak, pintu setannya besar. Kamu walaupun pegang, ada batasannya. Kan gitu. Itu apa namanya normal. Saya kasih tahu antum. Ini HP, saya jual. Beli 20 juta. Boleh nggak dijual 40 juta? Boleh, nggak ada dalilnya. Dijual 30 juta boleh. Tapi pertanyaannya, ambil untungnya 1 juta, 21 juta. Mana yang bernorma? Orang yang memberikan kemudahan kepada pembeli itu nilai normanya lebih tinggi ketimbang yang 20 juta tadi, 40 juta ngejualnya. Nah, kita hari ini kehilangan norma etika. Termasuk hatta dikatakan manhajnya lurus, akidahnya lurus. Kalau ngajar tidak tepat waktu itu tidak bernorma ustadz itu. Hilang bagian dari etikanya. Nah, itu hidup ya. Itu hidup. Jadi ilmu itu kan. Efisiennya itu. Ketiga, kenapa kita belajar? Kita belajar itu supaya kita tidak jadi pengemis. Punya skill untuk mencari uang. Nah, itu hidup. Nah, sekarang mau ditanya, gimana menyampaikan ilmu? Saya jawab dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Kudrot alam, kudrot zaman gitu. Menyampaikan ilmu itu tentunya kalau yang dinamakan efektif, efisien, ditinjau kemampuan awudinnya. Kemampuan berpikir orangnya. Menyampaikan ilmu yang paling dibutuhkan oleh orang yang kita akan sampaikan itu qadiyah umum. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad dikasih tahu, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Ini ya, gitu. Kasih tahu. Itu menunjukkan itu. Tapi kalau disebutkan yang paling, nggak ada yang paling, gitu. Semuanya nggak ada. Asikoilahu. Ya, silakan. Ada lagi? Ini kapasitas dengan pekerjaan, maka kurang waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Maka bagaimana caranya untuk memaksimalkan harta dan waktu agar bisa memanfaatkan untuk masyarakat? Ya. Sebenarnya pertanyaannya ini jangankan ke masyarakat. Antum akan dipertanyakan seberapa waktu dengan istri dan seberapa waktu dengan anak. Sebelum berbicara masyarakatnya. Saya ingin mengedukasi ini. Nantilah masyarakat ujungnya. Saya punya seminar judulnya Peran Bapak. Ada bapak nyasar, ada bapak bayar, ada bapak sadar. Bapak nyasar adalah bapak-bapak yang senang punya anak tapi dia tidak siap mendidik. Itu namanya bapak nyasar. Bapak nyasar itu adalah banyak bapak-bapak yang tidak pernah mau datang ke sekolah. Ini ada parenting di sekolah, dibina ilmu. Istri aja lah. Itu namanya bapak nyasar. Pernah antum duduk dengan anak beli bakso? Ngajak anak futsal yuk ah.
Yang antum pikirkan itu anak itu disuruh menghafal, disuruh tahfidz, disuruh les, menganggap antum itu bapak yang sejati. Antum tidak pernah ngajak main anak. Itu bapak yang dolim. Bapak yang sejati itu bapak yang tahu kebutuhan anaknya. Apa kebutuhan anak? Butuh bermain, butuh pengayoman, butuh kesenangan. Diberikan waktunya. Bapak bayar adalah bapak-bapak yang menganggap kalau udah bayar SPP dan ngasih baju, ngasih pakaian, ngasih makan minum, dianggap antum udah menyelesaikan tugas jadi bapak. Nggak pernah duduk dengan anak bertanya kemampuan kamu seperti apa, kamu ingin kemana. Sabtu Ahad kemana? Touring, mancing, sepedahan. Bukan tidak boleh, itu semua nggak haram, nggak haram. Tapi kalau menunaikan itu bapak bayar itu namanya. Bapak dasar itu yang tahu tentang peran jadi pendidik. Karena antum itu jadi bapak, jadi suami, jadi pendidik. Yang paling sulit itu jadi bapak. Banyak orang yang bisa mengendalikan satu negara, mengendalikan satu kabupaten, tapi dia tidak bisa mengendalikan satu rumah. Benar enggak? Banyak guru yang bisa mengendalikan satu pesantren, satu kelas, tapi tidak bisa mengendalikan anaknya di rumah satu. Bahkan ibu-ibu banyak, maaf ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu banyak. Saya mas satu aja repot dengan anak itu. Pasti akan dibikin repot. Anak saya 9 ya. 7 perempuan, laki-laki 2. Saya merasakan nikmat dengan 9 anak ini. Tapi ada orang yang satu saja merasa repot. Jadi yang pertama dan utama itu antum jangan melalaikan keluarga ya. Saya tidak akan bicara ngajak ke masjid, ngajak talim, itu mah udah jelas lah itu. Tapi saya ingin tanya ke antum, pernah nggak antum begini? Nah, bakso yang paling enak di sini di mana? Yuk kita ke sana. Pernah nggak antum? Ada yang pernah, tapi banyaknya enggak lah gitu. Saya tahu kok. Bahkan mungkin antum menganggap sepele enggak? Anak saya nomor 6 itu senang futsal. Senang olahraga kan, bola kayak babanya nih. Saya kan gini, yuk kita futsal di Goranyong gitu. Untuk apa? Untuk senang saja, supaya besok itu senang untuk belajar gitu. Untuk belajar. Ya. Bahkan saya itu, ya kalau di Tasik saya cari warteg terkenal di sana. Jadi kalau makan saya bertujuh, berenam, ya paling 110.000 gitu ya. Makannya yang 10.000 gitu kan. Tongkol satu, itu subhanallah itu. Kadang saya bercengkrama dengan pemilik wartegnya itu gitu. Tanya gitu. Saya katanya setelah sholat enggak gitu. Dengan anak. Dengan anak gitu. Antum mana yang terpikir itu anak harus apa, jangan keluar rumah gitu. Itu kan ya mindset kita. Sebenarnya itu salah satu kedoliman bapak pada anak gitu ya. Nah, kalau jawaban ini, kenapa kok kita tidak bisa interaksi dengan masyarakat? Gitu? Antum sholat di masjid terdekat. Masjid apa? Terdekat. Ucapkan salam dengan semua orang yang kita temui. Apa sulitnya? Satu ketika antum tidak punya kesempatan kalau antum bisa berbagi gitu dengan orang sekitar. Kenapa hidup ini begitu sulitnya gitu? Kenapa antum bermanhaj salaf kok jadi penghalang untuk berbuat baik dengan sekitar? Gitu? Kenapa antum menghalangi untuk bisa senyum? Gitu? Kan di dalam hadis itu berwajah senyum itu hukum asal itu wajib kepada
semua muslim. Jangan dulu bilang, oh ini beda manhaj. Senyumnya beda. Hukum asal senyum. Boleh tidak senyum kalau ada manfaat. Saya tanya, kalau antum tak ada preman, ada yang suka mungkin dikenal mabuk, atau mungkin suka ya berjudi, kira-kira antum tidak senyum bermanfaat nggak? 100% dikatakan tidak bermanfaat. Tapi senyumnya antum, Masya Allah. Walaupun dia orang hebat ibana, tidak melihat sebelah mata dengan kita. Satu ketika antum bisa, Assalamualaikum, ayo kita ke masjid. Bisa enggak? Bisa. Makanya memahami mandat harus utuh, jangan sepotong ya. Kalau sepotong itu berbahaya. Harus utuh. Ya, satu lagi. Urusan itu kan tahu haru dengan rezeki. Jadi rezeki itu kan sudah ditentukan dalam nakil tersat. Bagaimana cara kita bernama dengan rezeki yang sudah ditakdirkan itu, karena terkadang muncul masa ini Ustaz, ketika melihat saudara kita, kawan kita ada mencapai rezeki tersebut, dikatanya tawakal lisensi menurut. Ya mungkin dari pertanyaan ini dua sisinya harus diedukasi gitu ya. Pertama, yang dinamakan dengan takdir itu sesuatu yang kita tidak tahu. Antum bilang hidayah, petunjuk, sesat, iman, itu kan ada di sisi Allah semua. Rizki, jodoh, semuanya ada di sisi Allah. Tapi jawabannya semuanya itu ghaib di sisi Allah. Maka berarti tidak boleh bergantung kepada yang ghaib di sisi Allah. Dalam arti demikian. Ya kalau Allah mentakdirkan saya dapat untung, dapat uang hari ini, ya dapat uang walaupun tidak pergi ke pasar. Nah itu sesat pasti gitu. Sederhana sebenarnya gini ya, hadisnya kan jelas ya. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqu tayra yabdu himasa wa tarugu bitona. Ini kalau didalami hadis, indah banget hadis ini. Kata Nabi SAW, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Paginya itu berkicau. Kalau antum ke Jawa Barat, recet manuk gitu ya. Burung-burung itu berkicau. Kena lamban. Tapi dengan kedua kakinya, dengan kedua sayapnya, dengan patutnya terbang ke sana kemari, Allah memberikan rezeki. Dan pulang dengan sepi dan perutnya penuh. Hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin yang bertawakal dan tawakalnya benar, maka dia menempuh sebabnya. Maka orang mukmin itu dipastikan punya skill untuk mencari dunia. Makanya para sahabat bertanya, ayul kasbil atiyah. Jadi tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana kita dengan takdir dan tawakal dengan takdir? Enggak. Para sahabat tanya, kasab yang mana yang paling baik? Menunjukkan orang mukmin itu ya diawali dengan punya skill. Diawali dengan punya kemampuan hidup. Dan jangan sekali-kali makan tanpa skill kamu. Karena daun yapulu bi amali yadihi. Tapi kita diperintahkan untuk beristi'anah kepada Allah dengan skill yang kita miliki. Dan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah dengan sebab yang kita tempuh. Tidak ada orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bertawakal tanpa menempuh sebabnya. Makanya untuk membantah Qadariyah dan Jabariyah, kata Imam Ibnul Qayyim cukup dengan 2 ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Antum ingin dapat pahala, antum ingin dapat ke surga, antum ingin dapat hidayah, tempuh sebabnya dan memintalah pertolongan kepada Allah. Maka Islam dibangun di atas dua fondasi ibadah dan isti'anah. Sebagai penutupnya gampang lah antum. Kenapa kita diperintahkan baca bismillah? Kapan kita baca bismillah? Ketika kita akan kerja. Bismillah menulis, bismillah ceramah, bismillah mencangkul, bismillah menggergaji. Menunjukkan apa? Semua apa yang kita lakukan itu terjadi dengan takdir Allah, tapi kita diperintahkan menempuh sebabnya dan meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati. Antum bilang, ya jodoh mah di tangan Allah. Tapi kalau antum masih pemuda yang ada di sini belum dapat jodoh, ya tetap harus tanya-tanya dulu ada akhwan gak di sana. Antum punya ada perempuan enggak? Ya. Pasti kan itu orang tanya, sebabnya ada untuk dapat itu. Setidaknya sebabnya itu banyak berdoa, sebabnya punya teman yang baik. Aduh, ini ada ikhwan baik. Antum punya ada perempuan enggak? Punya, nih ada anak soleh. Kan itu sebab semuanya. Jadi itu konsep yang benar tentang takdir, tentang bagaimana kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali teman-teman yang dimuliakan Allah taala, pemirsa yang dimuliakan Allah taala, bagaimana kita memberikan kontribusi kebaikan untuk masyarakat dan sekitarnya, dan untuk seluruh kaum muslimin dan untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.